Ramai tu gurai-gurai yang katruh dari Aceh. Aku fikir Jakarta hanya pengajian ataupun yang hadir padum-padum draw sakai. Bang truh kuno pasar minggu luar biasa orang hadir. Pulom yang mengajar gurai-gurai kena tanya. Beliau langkah Tanjung Priuk. Kamu fikir hana bet ino. Rupa ji tungku karame bet ino Jakarta daripada kampung. Di kampung abati semua bet yang urung-urung yang hanai godum. Yang kabebe manyet. Anak muda pat ipeh batai liup. Bere. Yang ban lagi kan. Ino menyejak MN na muda apeh batai. Mesejak MN ukede puncak. Na apeh batai? Hana, bit tulik urun-urun. Kamu Priuk. Nah tungku pe. Cuma jaga tungku saja pajan dengut. Pukuh wilayah kecil sa sampai kecil enam masai jam tetap jaga tungku padan tungku razak dengut ngat tapeh batai. Cuman sebahagian perti-perti anak murid pak ketua kamu fom. Yang baik kau tungku. Kapoh 12 kaji dah main batai. Reman, apa Reman? Tingat kuiro aku. Berhui tak ai tu tinggaut. Pakat zit. Nah bak tengah mendandang dia, nyo cerita betul. Yang ban. Hai, urang tahu dek ban, ha? Tengah mendandang kalan wayang main batai. Bang kalan tam betul. Iku bah 6 5 mantai iku bah. Kai depu kana mati. Nya mati-mati dengan nya dah tanam. Ingat ilun bahkan kakubahnya kamu en begot kan ikalan tu waktu tungkusan dari penjelasan drone jeut nu jeut ku akhir menyambut jeut tungku duk rumah gawat menentang gure ya duk ulun tuan bah duk bah menang tiga ya bah duk bah menang nyobi tungku cerita betul bah duk bah menang tinggal yang kali kakalat bek tantang-tantang gure. Pada tiknya antara kebetulan. Dari ilmu agama aku purno sampai cara batai purno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى وكمل السعود بأكرم المولد النبي صلى الله عليه وسلم ثم الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر وتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا يا نعم المولى ويا نعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى مسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim ulama, para guru, para muallimin wa muta'allimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita bersama
Al-Fadil Al-Mukarram Tunku Haji Khairul Rizal, kita doakan beliau mudah-mudahan Allah sihatkan jasmani dan rohaniah beliau. Allah berkahi umur beliau, Allah berkahi ilmu beliau. Mudah-mudahan beliau selalu berada di tengah-tengah kita untuk mengajarkan ilmu Allah. Amin. Juga sama-sama kita muliakan guru kita Ustaz Asfandiar, guru kita Tunku Atman Trumai. Kita doakan Allah beliau ini juga Allah sihatkan jasmani dan rohaniah beliau. Mudah-mudahan Allah berkahi umurnya, Allah berkahi Allah ilmunya, dan mudah-mudahan selalu juga berada di tengah-tengah kita untuk selalu senantiasa menasihati kita menyampaikan ilmu-ilmu Allah. Sama-sama kita muliakan juga kepada Tunku Muhammad Nur Kamal yang tadi luar biasa membacakan selawat sehingga timbul ghirah yang luar biasa, mengingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama juga kita muliakan Tunku Zulkarnain, juga kita mudah-mudahan Allah berikan kesehatan jasmani dan rohaniah beliau, dan juga kepada seluruh para guru-guru baik yang ada di Pondok Mudi Mekar Al-Aziziyah, baik yang ada di sini, dan kepada seluruh tungku-tungku yang ada di setiap wilayah. Kita doakan mudah-mudahan juga Allah berikan keberkahan umur dan keberkahan ilmu. Kemudian sama-sama kita muliakan kepada Ketua Tim Cabang Pasar Minggu, Bapak Saiful ataupun Pak Wakil hari ini mewakili. Mudah-mudahan juga Allah berikan kesehatan, Allah berikan istiqamah menjadi pemimpin di wilayah Pasar Minggu. Amin. Tadi kita dengar Bapak Ketua lagi kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan sehat dengan berkah acara Isra wal Mi'raj. Amin. Puno na terus tua. Nah. Yang tua tengok. Kemudian sama-sama kita muliakan juga seluruh para sesepuh masyarakat sesepuh yang ada di wilayah Pasar Minggu, kepada seluruh pengurus Taman Iskandar cabang Pasar Minggu, kemudian seluruh panitia yang berkecimpung, mudah-mudahan semuanya dicatat oleh Allah nantinya di yaumil qiyamah. Allah golongkan dalam syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kemudian alhamdulillah, dan kepada seluruh juga penghormatan mungkin tungku-tungku yang hadir yang tidak ulun tuan sebutkan namanya, para seluruh cendekiawan, para penasihat, seluruh jamaah yang hadir, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduk kita sejenak, hadir kita pada tempat ini dicatat oleh Allah menjadi amal soleh, menjadi satu sebab di mana Allah ampunkan dosa kita, menjadi suatu alasan di mana Allah ridai umur kita, dan di akhirnya kita mohon kepada Allah agar Allah akhirkan hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Nikmat yang paling besar dari sekian disebutkan oleh para ulama, yaitu nikmat iman wal Islam. Tapi malam ini saya ingin menyebutkan adalah nikmat bahagian, nikmat yang besar. Allah wujudkan kita di bawah naungan ataupun menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat dan salam kita selalu kita curahkan ke pangkuan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana oleh Rasulullah yang telah meninggalkan dua perkara yang sangat berharga dan menjadi pedoman hidup seluruh manusia, menjadi sumber hukum dalam syariat Allah, yaitu Al-Quran wal Hadis. Rasulullah sudah menjamin siapapun yang berpegang kepada dua perkara ini, Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjamin tidak akan sesat selama-lamanya. Lam tadhillu abadan. Rasulullah menyebutkan dengan kalimah lam
dengan nun menunjukkan adalah tidakkan pernah sesat. Yang berpegang di luar daripada aturan Al-Quran wal hadis yang dipahamkan oleh para ulama yang sampai kepada kita sekarang, maka semuanya akan keluar dalam keadaan sesat. Apabila ada aturan yang dibangun tidak sesuai dengan aturan Al-Quran dan hadis, aturan tersebut akan hancur dan tidak menanamkan kemaslahatan. Maka hari ini adalah yang telah di mana Rasulullah SAW telah meninggalkan dua perkara tersebut. Kita pegang dua perkara itu, kita jaga dengan baik, kita pelajari adalah dua perkara Al-Quran dan hadis itu dengan baik. Tapi kita pelajari dengan tuntunan para ulama, dengan pengajaran para ulama, bukan dengan mengkaji Al-Quran sendiri dan bukan dengan mengkaji hadis sendiri. Baca Al-Quran, baca terjemahan, klep-klep, kemudian jelaskan ke orang lain. Hana lagi ya. Jangan mengambil hadis, baca terjemahan tanpa mempelajari kepada ulama, kemudian menjelaskan hukum kepada orang lain. Maka yang timbul adalah hukum yang sesat, pemahaman yang bertentangan dengan para ulama. Jadi bina pegang kan kita yang terpelai umat kan Al-Quran dengan hadis benar. Tapi apabila Al-Quran dan hadis tersebut tidak dipahami sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama, maka semuanya pemahaman tersebut itu akan keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita peganglah sebagaimana pengajaran para ulama. Jadi guru-guru kita yang hari ini masih Allah sehatkan mereka-mereka, beliau-beliau ini, maka kita jaga dengan baik bekna orang yang bengeh ke ulama. Janganlah kita tergolong kepada orang yang benci kepada para ulama. Bek silap gure, salah gure, maka hanadah le adalah perbuatan yang baik yang pernah dilakukan oleh guru tersebut. Ulangnya tameh balenyo ngang kaya pegat ikan mau kan ngon tembok dua slope tapi temu yok sih nyo tamehnya kena yok macam nah, jadi menyena orang yang yok tameh melasah ataupun tameh balai, maka ingatlah mereka itu bukan orang yang cinta kepada ulama. Mereka itu adalah bukan orang yang mau duduk dalam majlis taklim. Dan mereka juga nanti di yaumil kiamah bukan golongan syafaat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan di pasar minggu hana yang jurusan yok balik. Mudah-mudahan demikian. Kemudian salat bersalam kepada dan sahabat beliau sekalian, para alim ulama, tabi'in dan tabi'in, ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, dan kepada seluruh alim ulama yang mu'tabar. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas mulai ulun tuan untuk isi pembahasan setengah 10. Puno Pak Wakil kagwanti-wanti ada je setengah 11 sudah selesai. Padahal insya-Allah pos 10 selesai insya-Allah. Kita mah tadi. Mak ada kerja puno, lu fikir puno 15 minit mentang. Kapah tak tu pagi setengah 11. Kaile. Tapi puno Pak protokol memancing suasana sedikit. Pak Wakil nak menyentuh pandemi dijelaskan oleh Tengku. Kemudian MIK juga mendukung. Nyo terjadi sesuatu dengan dengan acaranya, panitia tanggungjawab. Kak, ulun tuan memang dari jauh nekalan anak siapa-siapa. Tapi menyedari itu bahasa agak ceplas-ceplos. Maka apabila pembicaraan ulun tuan, kata-kata ulun tuan, kalimah yang ulun susunnya adalah menyinggung perasaan jamaah, neuat mentang aju, baik nu permen. Nenit antang kubat aju. Kak, ke masyarakat dari Priok ataupun masyarakat Pasar Minggu ataupun masyarakat lain yang terkena. Kak. Kemudian yang perlu saya tanyakan, secara umum urung Aceh mendung. Jadi supaya lebih luas Aceh. Mudah-mudahan malamnya na ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama tentang perjalanan Nabi
yaitu perjalanan yang luar biasa. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana persoalan Isra wal Mi'raj ini adalah satu sejarah, satu bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu bukti yang di mana Rasuluna wa Habibuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Sayyidul Waladil Adam, atau adalah Sayyid atau Khatimun Nabi, atau Sayyidul Anbiya. Dengan kejadian Isra wal Mi'raj yang Allah bukukan secara rapi di dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Di dalam ayat tersebut, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa di Palestina, yang dimana sekitarnya telah Allah berkahi, karena Palestina tersebut termasuk negeri Syam, negeri yang dimana banyak para nabi hidup di dalamnya, dan dimana juga adalah perjalanan tersebut linuriyahu min ayatina, untuk kami nampakkan kepada hamba kami yang mulia, kepada kasih kami yang mulia, kepada Habibuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah nampakkan tanda-tanda kebesaran Allah. Innahu huwas samiul basir. Sungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Kabeh terjemahan. Disebutkan subhanalladzi asra. Dengan kalimah tersebut tentunya perjalanan nabinya terjadi fitnah, terjadi satu goncangan dalam batin umat Islam di kalangan di masa tersebut. Perjalanan Nabi Isra wal Mi'raj ini adalah bukan perjalanan yang biasa-biasa menteng. Kan perjalanan lagi kamu bunuh ojak pasal minggu. You wait unun wait we. Kan. Tapi nyo perjalanan lurus. Hana liwet-liwet. Maka bunuh menang ke mi urang hana lime mu wait lam dunia. Pulang di akhirat. Ka. Tapi disebutkan Allah Subhanalladzi menunjukkan maha suci Allah. Ada kalimat ta'ajjub, pemahaman ta'ajjub di dalamnya. Alladzi asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan seorang hamba yang mulia. Disebutkan bi'abdihi, maka di sini timbul permasalahan, timbul masalah. Tunggu. Nah, yang mengatakan perjalanan Isra Mi'raj Nabi tersebut dengan ruh. Nah, yang mengatakan dengan jasad war ruh. Nah, yang mengatakan perjalanan Isra-nya yaitu dengan ruh dan jasad. Tapi perjalanan Mi'rajnya dari Palestina menuju kepada Suratul Muntaha sampai kepada Mustawa adalah dengan ruh. Terjadi khilaf. Nah, namun secara kesimpulan, secara hasil istimbat intisari daripada pembahasan di kalangan para ulama, pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan Nabi Muhammad Allah Isra wal Mi'rajkan dengan ruh dan jasad sekalian. Baik yang disebutkan di dalam tafsir Jami'ul Ahkamul Quran li Imamul Qurtubi, baik disebutkan di dalam tafsir At-Tabari, baik disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, baik disebutkan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ataupun di dalam tafsir Sawi juga demikian. Yang dimaksud adalah di sini perjalanan Rasulullah dengan ruh beserta jasad. Kenapa dipahamkan daripada kalimah bi'abdihi itu menunjukkan adalah ruh dengan jasad. Hanageun bi ruhihi ataupun hanageun bi jasadihi, tapi Allah sebutkan bi'abdihi menunjukkan maka perjalanan Rasulullah Allah Isra wal Mi'raj dengan jasad beserta dengan ruhnya.
satu pembahasan. Yang kedua, di mana perjalanan Isra wal Mi'raj tersebut banyak orang yang menentang. Terutama adalah Abu Al-Jahali ataupun Abu Al-Jahili. Maka penentang-penentang ulama sudah dicontohkan di masa Nabi, yaitu penentang Rasulullah. Segala apa yang disampaikan, pumantang yang disampaikan oleh Rasulullah, oleh para Nabi, mereka menentang. Sehingga keturunan Nabi ataupun sehingga pewaris para Nabi, yaitu para ulama, bila ada orang yang menentang, maka saban kelompok Abu Jahal ataupun kelompok Abu Lahab tetap. Kalau rupa contoh bakna Nabi. Jadi menyauranya na orang-orang yang benci kepada adalah pewaris para Nabi, yang mewarisi ilmu para Nabi, mereka adalah benci kepada mereka, maka luruskan keturunannya. Berumpa kedih dengan Abu Jahal atau Abu Lahab. Maka ingat, bila na umpama di pasar minggu urang yok melasah, urang hana senang kepada gure, pu yang pegah di gure hana, ingat gata singah lam neraka sajan Abu Jahal. Bek pegah ro urang Aceh hana benci ku ulama. Menyana dongku hansah le. Berarti na yang kam jampu. Sebab laweknya saya kam lawak dengan dupung kalain jut. Sebab le tak terus dupung waceh. Ban pisang mata tak terus ngedupung kaken le pisang je, pisang goreng. Badah. Oh, kau badah lah iceh dora. Ya. Maka ji menanti menyaurung kam lawak ngedupung nyan ulama hanai turi. Urun ci hanai turi. Urun doha hanai turi. Mekedroi dai turi. Menya kam lawak ngedupung. Maka ut dupung nak udah bugat-gat. Ban. Nah sebahagian urang gedayau. Cuman termasuk murid gedayau. Berokon di kampung Utupung, Tuh Jakarta, lupa ji kenau Jakarta sadar. Pulih penyakit pajuh tupungnya adalah kenau Jakarta. Tujuan urung si gu utuskan kenau Jakarta, bek berat tat ide. Menyobrak Jakarta home lah. Tapi Tuh Jakarta amban ubah. Luar biasa pengaruh Jakarta. Ramai tu gure-gure yang katruh dari Aceh. Aku fikir Jakarta hanya pengajian ataupun yang hadir padum-padum draw sagai. Bang truh kuno pasar minggu luar biasa orang hadir. Pulom yang mengajar gure-gure kada tanya. Beliau langkah Tanjung Priuk, kamu fikir hana bet ino. Rupa ji tungku karame bet ino Jakarta daripada kampung. Di kampung abati semua bet yang urung-urung yang hanai godum. Yang KBB manyet. Anak muda pat ipeh batai liup bere yang lagi kan ino menyejak MN na muda apeh batai mesejak MN kude puncak na apeh batai hana biik tulik urun-urun kamu Priuk nah dongku pe cuma jaga dongku saja pajan dengut pukuh wilayah kecil sa sampai kecil na masai jam detak jaga tungku padan tungku razak tengut ngat tapeh batai. Cuman sebahagian perti-perti anak murid pak ketua kamu fom. Yang baik kau tungku kapoh 12 kaji ramai batai. Reman, apa reman? Tingat ku iro aku. Berhoi tak itu tinggal. Pakat zit. Nah, bak tengah mendandang dia, nyo cerita betul. Yang ban. Hai, urang tahu dek ban, ya. Tengah mendandang kalan wayang em bate. Bang kalan tam betul. Iku bah 6 5 mantai iku bah. Kai dupu kana mati. Nya mati-mati nya dah tanam. Ingat ilun pakan kakubahnya. Kamu en begot, kan? Ikalan tu waktu. Tungkusan dari penjelasan drone. Jut nu. Tijut aku. Akhir menyambut jut aku duk. Rumah gawat menentang gure ya. Duk ulang tuan. Bah duk bah menang tiga. Ya, bah duk bah menang. Nyobit aku cerita betul. Bah duk bah menang. Tinggal yang kali kakalat bek tantang gure. Pada tiknya antara kebetulan.
Dari ilmu agama aku purno sampai cara batai purno. Ya. Nyambai masyarakat kamu. Tapi walhamdulillah daripada ya som-som droi daripada gure kemampuan menan paling kurang tungku batena gure di sinan paling kurang tapi lah kemah bak gure-gure yang nama betul. Okey. Tapi makin kurang menau. Yang pertama, hai tujuh enju judi. Soal di awal na pernah lagian banduk-duk yang ban sampai tumpang keung ya, tumpang keung yang kamai pakon peng yang kahe belanja purokun mekat buno kasuro puno habis mendu karena main judi. Tapi ngena gedanya kahana main judi yang sembahyang kahana tinggal. Kadang-kadang imen po 12 malam po 7 pungah beripiu. Subuh nampak. Nampak. Ini aju tengah Isra Mi'raj. Ke mana? Nyan berakan anak-anak muda di Tanjung Priok ulun tuan cara berbeza dengan gure-gure yang lain. Mungkin sebahagian na yang sama. Ulun tuan batai jak-jak berangkahau yan. Nyan anak muda yan batai batungku mutu gure tabat siro sakai gure Tanjung Priok ana lain kan. Nyan berakan batai ba motor yan sertuh 60 lagi tulis le Cina. Baik-baik tungku sampai iba 80. Dalam ton. Dongkun di ulun tuan. Hai, awak roh punya kajak sabiro kiban cara ka bamoto. Ambat. Oh menyajak ngan sabiro kamu tungku lagi tulis di Cina. Menan dik ka balung, menan juga lagi tulis di Cina. Tapi wate truh wate sembayang ka piu. Ambat. Bantu hotel tempat hotel sembayang piu yang rahsia. Bak masa awal-awal na sebahagian yang hana sembayang, najak dua buah motor, sabuah motor hotel sembayang, sabuah motor sembayang. Walaupun sembayang kemalai dengan gurai. Alah bahasa semayang kalinya lah biar anak mangat. Tapi dengan laginya kah sabi-sabi sering jak ngen gure ho yang jak ibat tungku akhirnya awal memang mungkin agak berat tapi lama kelamaan kaurungnya putupat tungku untuk dah sembayang asa idih bak res area bak masjid pulan. Alhamdulillah ulun tuan hana paksa-paksa hana lungkun hai beli sembayang. Hai, bet lagi asai. Sembayang. Ana. Tapi kiban di cara. Hai, piu dah cai nak boh lu ngak sembayang. Kalau le beli ke na le terus dua roh. Lambat. Ana kengkeng apu. Tapi walhamdulillah. Memang lagi nyan tapi uronnya walhamdulillah anak muda sebahagian besar yang berkon hana itu ho barat. Manteng di sembahyang kudih Masjidil Aqsa. Padahal kan katib tak kau pindah oleh Allah Taala kudih Kaabah. Tapi manteng gede. Tapi jino alhamdulillah Tanjung Priok di bawah kepimpinan Bapak Semi Ajalil terjadi perubahan besar-besaran. Amin. Alhamdulillah. Dan Tanjung di pasar minggunya si anak pura pegah. Tit wilayah yang cukup berpengalaman. Urung-urung tuha para gure di pasar minggu. Urung-urung mabuk pi Pak Le tu. Tapi alhamdulillah jino luar biasa. Jadi kita doakan adalah pemimpin-pemimpin urung-urung Tuhan yang di wilayah pasar minggu Allah sehatkan. Allah kuatkan istiqamah di dalam mengayomi masyarakat. Amin. Kabeh persoalannya. Kemudian kita lanjutkan lom. Di mana adalah persoalan Isra? Pengertian Isra. Isra adalah perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Menyetajak dengan unta tungku kurang lebih sekitar sebulan perjalanan. Perjalanan dari Masjidil Haram kepada Nanggro Syam. Ya, karena adalah Palestina tamang dalam Nanggro Syam. Jadi perjalanan dengan unta sekitar 1 bulan. 1 bulan pergi, 1 bulan berangkat. Menyangan pesawat sekitar 2 jam setengah. Takkanlah sampai terbit daripada bandara lejum. Kan lebih cepat. Kenapa Allah pilih ke Palestina? Putra alasan Allah Isra sebelum Allah Mi'rajkan. Sedangkan pemahaman Mi'raj adalah naik. Jadi perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa sampai kepada langit yang ke-7, sampai kepada Suratul Muntaha, sampai ke Mustawa, sampai ke Rafraf, sampai kepada tempat yang tidak diizinkan oleh Allah seorang pun naik pada tempat tersebut. Pertanyaannya,
Bahkan Allah Subhanahu wa taala membawa Isra terlebih dahulu, iaitu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, segala Allah ulangi. Maka jawabannya adalah sudah Allah sebutkan perjalanan Isra Mi'raj Nabi ini akan timbul fitnah di kalangan para kafir Quraisy, di kalangan para penduduk Mekah yang saat itu mantang lemah iman. Sehingga ketika saat Nabi SAW menyampaikan perjalanannya, yang hitungan sebahagian para ulama mufassirin 4 jam, sebahagian 3 jam, sebahagian disebutkan dengan lahdatan, yaitu hanya sekejap saja. Siat saja perjalanan Nabi. Maka ketika disampaikan perjalanannya Isra, para seluruh penduduk Mekah pada saat itu, maka mereka tidak percaya. Hai naik badai dongku naik amat baulai. Muhammad katruh kedeh Masjidil Aqsa. Sedangkan perjalanannya adalah sampai sebulan. Sedangkan Allah pegah siat tagai berkelam baru ja. Mesidro urung hana yang patih, melainkan adalah hanya sebahagian kecil saja. Maka ketika saat wahai Muhammad, jika engkau benar pernah ataupun engkau diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, maka buktikan kepada kami. Di Nabi agak kebingungan pada saat itu. Jadi agak bingung bacut timbul dalam hati Nabi kiban cara lu jawabnya. Maka Allah penolongna Nabi, Allah sajana Nabi. Maka Allah nampakkan Masjidil Aqsa di hadapan Nabi. Ya, bab sebuah riwayat Allah nampakkan seperti Allah datangkan Masjidil Aqsa di hadapan Nabi. Bak mata Nabi dehlah Masjidil Aqsa dengan jelas. Bila ngaju tameh sekian, pintu sekian, meno bentuk dijelaskan kepada umat. Akhirnya ada sebahagian yang percaya, ada sebahagian mentang hai percaya. Betul ya. Karena ketika saat jujur Nabi Muhammad benar menjelaskan bab persoalan Isra, maka persoalan Mi'raj tersebut ada kemungkinan dipercaya oleh sebahagian umatnya. Kemudian lagi alasannya karena pakan hana di Mekah, karena ada yang mengatakan di Masjidil Aqsa di Palestina itu adalah ketika itu tempat yang paling strategis jadi lurus, tidak belok lurus. Tumbus ulangnya menyadari Mekah nak mengatakan agak belok. Mana ni perjalanan? Dari lurus sehingga napai oleh Allah Taala melalui Masjidil Aqsa. Kemudian perjalanan Isra wal Mi'raj Rasulullah itu menunjukkan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penghulu segala Nabi, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi yang mulia, yang sempurna, yang memiliki syariat yang sempurna. Maka dalam perjalanan Isra tersebut limang buah tempat. Ada 5 tempat Rasulullah diberhentikan oleh malaikat Jibril untuk solat 2 rakaat. Yang pertama di negeri Taibah, yaitu di negeri di mana Rasulullah akan diwafatkan, di negeri Madinah, Badatul Taibah. Yang kedua adalah negeri Madian. Yang ketiga di Bukit Tursina, bak tempat Nabi Musa munajah di sana. Kemudian adalah setelah di Bukit Tursina, kemudian adalah di tempat Bethlehem. Di Bethlehem tempat lahirnya Nabi Isa. Di tempat tersebut Rasulullah solat 2 rakaat. Kemudian yang terakhir Rasulullah diberhentikan dan diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk solat 2 rakaat di dalam Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi sudah diisyaratkan oleh Allah bahwasanya nanti akan ada perintah solat dalam satu hari 5 waktu. Jadi 5 kali sembahyang Nabi. Maka singkat cerita yang panjang dari perjalanan Isra wal Mi'raj, maka hadiah yang paling terbesar yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad adalah sembahyang 5 buah wate. Memang awal 50 wate.
Tapi kenapa 50? Bahkan hana gebi langsung di membah watenku. Kenapa Allah awalnya 50 waktu, kemudian Allah kurangi jadi 5 waktu? Itu yang pertama alasannya adalah untuk menunjukkan yang dimana Rasulullah adalah azizun alaihi ma'anitum, punya sifat adalah beliau sangat berat, sangat kasih sayang, sangat luar biasa memperhatikan, memikirkan kepada umat. Batal 50 wate Rasul neterima, langsung neterima. Kemudian Allah beliau bertemu dengan Nabi Musa. Keken Nabi Musa putra merempok ya Nabi Allah Muhammad. Nah merempok sembahyang 50 wate. Oh hangkemah balik. Rasulullah pun adalah mengikuti saran balik. Kenapa? Umat Nabi Muhammad tunggu BBO. Yang BBNO orangnya termasuk BBNO. BO. Sedangkan umat Nabi Musa raya panjang dan luar biasa kuat-kuat. Tapi jangankan 50 wate, sabah wate oi. Berarti menyauruhnya hana sembahyang, berarti lagi umat Nabi lagi Bani Israel. Kak. Jadi ketika saat adalah Rasulullah balik neken ba Allah, ya Rabbi khaffif am ummati fa innahum adhaful umam. Mengken fa innahu adhaful umam. Ya Allah, na peringan atu umat lun ya Allah, karena mereka itu adalah umat yang lemah, umatku umat yang lemah. Na perlu peringan limong. Nanti bayangkan naurung yang ingin bercanda, naurung yang berpendapat aleh pakan hana griwang 3 tek Nabi kan pah hana ada sembahyang dalam dunianya pungo urung begah pendapat urang yang hana warah hai dongku mutua menya segeriwang le Nabi Muhammad 3 tek getanyonyo hana lebih mulia ba umat yang lain, mulia gedanyo daripada umat yang lain gara-gara hana sembahyang 50 wate. Sehingga yang pun Isa, yang nabi kemudahan, yang pun tamang dalam syurga. Tahu nak? Menyapa lahu langit nyo geriwang jaju ko yan. Amban nyo Nabi Muhammad beliau cukup teliti. Amban cukup teliti. Ka. Maka sembahyang, maka adalah perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi adalah sangat berkenaan erat dengan tentang masalah sembahyang. Satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan bukan di bumi yaitu sembahyang tunggu. Ya, sembahyang. Sembahyang. Hai, kata tak no. Baru positif kurang 5. Ampun, lanjut. Panitia kopi sediakan kuih-kuih ngak lalai urungnya bacut ya mbak pukalan galang terus po 10 katet not padahal tunggu dengan 10 tak yo ya mbak kan kabak mana memang asal kata hotel ceramah jika tengok asal kata hotel ceramah jika sakit dalam perut sakit dalam keing asal kata hotel but jika sibuk kat mana je tunggu hana trip insyaallah kembali lom. Jadi perjalanan Isra wal Mi'raj nyo tunggu galam bahas masalah pandemi tunggu galam lagi bak judul mantang menjelaskan sejarah secara singkat berkenaan erat antara Isra wal Mi'raj dengan sembahyang. Maka tunggu sembahyang menjadi kunci bagi amalan yang lain. Menya urang hana betul sembahyang ada gat tak sedekah, ada gat tak puasa, ada luar biasa ibadah tahajudnya, ada luar biasa ibadah duhanya, luar biasa puput amal yang baik Allah tidak menerima. Putra neken dalam hadis Nabi, miftahul jannati as-salah wa miftahus salah at-tuhur. Kunci surga itu sembahyang. Kunci sembahyang adalah bersuci. Berarti apabila sembahyangnya benarlah adalah ibadah yang lain. Maka Allah masukkan ke dalam rukun Islam salat menjadi amaliyah yang pertama. Yang kupun nunggu. Tunggu rukun Islam yang kedua kan. Rukun Islam yang pertama itu ilmu tauhid. Rukun Islam yang amaliyah yang ibadah yang pertama adalah sembahyang. Ya nunggu sembahyang. Maka salat tersebut itu adalah Allah perintahkan salah satu dan sebahagian tujuannya supaya umat Nabi Muhammad dekat dengan Allah, betul dengan Allah. Tunggu anak muda yang dalam keluarga dengar begot. Tapi tadi kalau anak muda ini orang tua mandum. Nah yuk god dengar begot.
Nyan batal menikah. Kena batal menikah? Kena gum doa le tungku kawa ataupun gum doa le tungku imam ataupun gum doa le guru, ya Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Nah kan? Nah, nyan hana sakinah tungku maya apabila lilintu baru ngandara baru hana itu sembahyang. Tidak ada sakinah mawaddah warahmah bagi keluarga ataupun di dalam rumpun keluarga kalau seandainya isi rumah tidak ada yang sembahyang, hana sembahyang. Ya, nah rumah urang di sini yang majin. Nah, nya mumpung natruh tungku di Tanjung Priok. Nah yang majin, pegang. Ka, sebab lawitnya le dah kalan adalah konjen yang ya tu kupa rumah. Hanai sembahyang, hai tem doa, hai tem ya ber, dumpu tai tem. Nyan ke rumah jen. Jadi hana perlu ru'yah, hana perlu terus tunggu. Urang nyan tak sadar begitu sembahyang, maka lagi meruyah. Kailai. Jadi Isra wal Mi'rajnya berkenaan keras dengan sembahyang, kembali long. Berkenaan keras dengan sembahyang tungku tua. Karena sembahyang di dalam sembahyang menyatakan daripada tafsiran ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kamu kepada Allah. Karena makna wasta'i talabul ma'unah. Lake pertolongan. Cara lakukan pertolongan kepada Allah itu Allah berikan dalam ayat tersebut, Allah jelaskan dalam ayat itu dengan dua cara tunggu. Pertama bis sabri, yang kedua wassalah. Di dalam sabar, jadi ketika saat kita mohon pertolongan kepada Allah, ingin pertolongan Allah, ingin Allah mudahkan urusan kita, maka caranya adalah dengan sabar. Sabar Allah bagi leh. Yang pertama ada as-sabru 'alal musibah. Sabar gedanya di atas musibah. Orangnya mungkin tengah masa kena musibah, kena pandemi. Yang ban, leiknya leikan wallahu alam, yang penting dengan masanya. Ka. Jadi gedanya berayuk sabar. Yang berokon usaha lancar jinoka menurun, yaitu sabar. Allah mungkin gecok salah sira keluarga gedanya, yaitu cara mengatasi untuk menghadapi musibah tersebut dengan kesabaran. Kan menya orang nabi musibah hana kesabaran tidak sangguplah untuk dihadapinya. Kan. Yang kedua as-sabru ala taati, yaitu adalah sabar di atas ketaatan. Seberang kaso yang dihadapkan oleh Allah dengan ketaatan. Contoh bab malamnya hadir memperingati Isra wal Mi'raj Nabi, itu bentuk ketaatan kepada Allah, bentuk rasa cinta kepada Nabi. Hadir dalam pengajian ketaatan. Sembahyang 5 waktu pun adalah bentuk ketaatan. Maka hana mesidro hamba Allah yang sanggup untuk melakukan ketaatan kepada Allah menyahana kesabaranku. Kak, menyahana sabaranku. Yang kejut dalam pengajian orang Acehnya lagi biasa jumbo. Kiban aku lagi biasa pengajian orang Aceh yang kadang kamu misalnya kamu kupung tengah pun juga kok upah. Karena Tanjung Priok punya talarang urung. Tungku bek pi rukuk patai long semua but. Yang lagi takut. Hai, tengah bek dia kejabut. Ya bersih lagi ya. Tapi kiban ti lagi naju. Asai tim jak mentang walaupun ipik bungkus-bungkus rukuk na upu. Lagi malamnya on duduk santai ju bek gabuk-gabuk, bek beda-beda, bek tinggal-tinggal ni ketika meng, pi rukuk je deh. Peden tupu tungku beno nak gebak propos nak gepip belum tiba. Nampak. Tapi na upu, yang penting urung dan nyaman. Kak, maka hana orang yang puput ibadah menyahana kesabaran. Ketaatan tersebut menyahai puput menyahana kesabaran. Menansit yang ketiga adalah as-sabru 'alal musibah, 'alal ma'asi. Tidak ada orang yang sanggup menghadapi maksiat Allah. Ketika dihadapi dengan maksiat, hana sanggup untuk ditinggalkan maksiat tersebut menyahana kesabaran. Kan? Itu cara yang pertama, yaitu kita mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar. Yang kedua dengan sembahyang 5 bahwa
wate. Drona anak muda apabila ingin Allah memberikan pilihan yang baik, ingin Allah bukakan jalan untuk usahamu, maka mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sembahyang. Yang kerja ulun tuan mata dia apa sejuk kedai. Wayang kalau dia kedai toko-toko obat rata-rata Tanjung Priuk mandung-mandung pedagang. Apa? Mekah obat macam-macam kat. Tapi ulun tuan hana ulun terima yang sejuk kedainya yang Mekah ubat-ubat reneng kena. Lagi Ramadan ya. Nah, sira ulun telefon ulun tuan muda baru. Mungkin hana turi, so tungku razah ni turi. Tungku ban assalamualaikum waalaikumsalam. Tungku razahnya betul. Tungku tolong perjuk kedai ulun dia. Oh, pak gede. Daerah gede Warakas gede. Nah, tamekat adanya ni kata. Jino jihat hana tungku tapi na rencana tungku mana. Jujur tak luar biasa. Ai menyana rencana mekat adanya baik baklung kayu bersejuk. Bau orang lah, bau orang lain. Hai tungku nya kan bersejuk je ron masalah makannya kau sandung Allah Taala. Hai betul. Tabak batal bersejuk kena kum doa lun. Nah, maka belum doa meno. Saya meno cara doa. Ya Allah ya Tuhanku, baik nabi berkah ke tokonya ya Allah. Berancur ke dia tokonya ya Allah menyenai Mekah adanya. Nah rencana aku undang long lam. Oh baik tunggu. Tadi mana tunggu. Mampi hai undang le. Sebab kenapa kan hai kan jelas tunggu di dalam persejuk kena doa itu yang baba gure. Kena aku doa. Berdoa ya Allah ya Tuhanku nu putra rahmat ya Allah. Nu putra ya Allah kemudahan rezeki ya Allah. Nu beri berkah usahanya ya Allah. Nu beri ya Allah berkah umur yang po kedai ya Allah. Nu beri belagi bersedekah po kedai ya Allah. Kemudian ya Allah bertingkat ke zakat ya Allah. Yang benar. Kemudian yang bawa sembahyang dah pegang tu. Hai nyo kedai ro ke baru lagot dan le urung meblo apabila nak sembahyang boh nak sembahyang nah. Baik nak rencana ajak bantu nak minta pelari sentuk. Ban. Nyan dia dapat tepat. Periuk lagi kamu cara bersejuk. Sebab pu dah jihad man. Yang penting kadang-kadang kan kedai boleh ada bersejuk. Yang tinggal bak kedai boleh ada bersejuk. Cukup duitnya. Kan? Yang kan sembahyang. Jadi sembahyang, laki ada pertolongan dengan sabar dengan sembahyang. Nya ni kalau pakai pun sebut dalam sembahyang, sedangkan di dalam sabarnya karena sembahyang pakan khususkan sembahyang ya jawab di dalam tafsir Jalalain kemudian jawab ta'ziman li sya'niha ya itu adalah untuk mengagungkan perkara sembahyang pakan karena di dalam sembahyang adalah mengandung anwa'ul ibadat di dalam sembahyang tungku ubena ibadah para malaikat Allah kumpulkan dalam sembahyang ubena ibadah para nabi yang awal Allah kumpulkan di dalam sembahyang maka dalam sembahyang na qiyam dalam sembahyang na rukuk tunggu dalam sembahyang na doa dalam sembahyang na baca Al-Quran dalam sembahyang na sujud dalam sembahyang pula na selawat kepada Nabi hana musabah ibadah nabi-nabi yang awal segala Allah utuskan Nabi Muhammad yang sempurna sembahyangnya, yang sempurna ibadahnya, melainkan sembahyang yang urutnya Allah perintahkan kepada umat Nabi Muhammad. Sembahyang. Yang kejut menyana putra na persoalan sembahyang. Karena dalam hadis Nabi, iza hazabahu amrun badara ila shalah. Apabila Rasulullah dihadapkan dengan perkara yang menyulitkan beliau bersegera mendirikan sembahyang nunggu. Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya sembahyang tersebut berat, saqilatun, berat tatat, kecuali bagi orang yang khasyiin, yang condong hati kepada taat kepada Allah. Yang banyak orang-orang yang pupuk sembahyang nunggu. Kalau judul jadikan momen Isra Mi'raj sebagai landasan kita untuk selalu bersilaturahim di tengah pandemi. Ilung matelo hadir buat ceramah lagi untuk orang Aceh yang bawa pakai masker lagi. Di luar sini tiga pakai. Nah model masjid sembahyang jaring-jaring. Bak masjid kita ini nah sembahyang jaring-jaring. Sembahyang limang bahwate yang wajib farduin sembahyang jaring. Giliran sembahyang jenazah urung mati. Itu sembahyang rapat. Nah pungo dekai. Jih bangai pugura yang naik sinan. Bak sembahyang farduin jarum.
bak sembahyang fardu kifayah rapat. Tabak ikrononyo itu riji dah farduin dah fardu kifayah. Nya ada. Kak. Dengarlah yang pakai masker. Tapi nyo bek pegah ada tengoknya bek pegah dong pegah. Dong pegah panitia menda. Kaile. Cuman untuk menghindari debu bagus. Bek tengah sembahyang pi pakai ringan. Kalau ge urung penyakit dah gitu. Leh yo kepu kaile. Dina lun tanya, i yang suum tunggu. Nyan hukum tapruh i tersebut pun hukum tunggu. Makruh kan? Gelarang Nabi kan? Bu yang suum kita tapruh makruh. Pakan tunggu makruh tentang na mudarat, tapi mudarat hanara ya. Kata pruh i hanjut. Berarti menyepelepi preh lebih. Hang gebi pruh i tersebut hukum makruh. Berarti ada bakteri yang akan masuk ke dalam air tersebut. Nah, bakteri yang kamu temung dalam i. Berarti tajib ke penyakit. Ambat. Kah? Nyan matan pakai masker nyan padum ga pruh-pruh kerana. Nah yang batuk-batuk kena dalam maskernya kan. Nah bersin kan. Kemudian hirup belum ah. Sehat pun sakit. Ya? Nyan ti renung-renungkan aja. Buat pruh batuk. Lawitnya sabak batuk orangnya kaya tu ada batuk. Ya ambah. Ka elok alhamdulillah orangnya ada batuk. Bak kalau kena pakan urus hanaya madumnya. Tapi yang kurang-kurang tak pakai aja hanapu. Ya ambah paling-paling dia pakai nyan 2 urun makin sakit kan makin boleh. Kailah. Ka, batai batuk ni siap. Nu kemudian nu pulih udara ataupun hawa yang keluar ataupun adalah udara yang keluar dari mulut gedayo menempel pada hal tersebut. Kira-kira batai ni hirup belum sehat pun sakit. Nyam gagak. Kaile. Kemudian lom. Ka. Nanti sok urung Tuhan gedayo kena udek pak masa tanguk di Aceh awai. Kena terus tanguk. Kanya. Kanya le. Nya urung tuah katanya nya retak lun nya hanam temu gaile na wabah tungku sampai situ menyena tungku kabeh nyo manusia hanale oronyo nyo mandung arwah ya tu hanale tungku menyakebitnya. Tapi bukan saya ingin mengatakan iya ataupun tidak, tapi menanlah umpama batai mati manok potong kana batai kena manok potong manok dari kampung mati tungku lam padung uro leuro kabeh tu 3 minggu tak kai. Hana terus mesti belun nunggu. Tapi uronyo kasih tun lebih. Hana mati pi urang pasal minggu tu meden sehat 4. Berarti ada apa? Tapi bergagak nunggu. Makanya dalam halnya bek gara alasan na uronyo mantang urang tunggu hana lun tujuk jabut tunggu tengah masa pandemi. Bek jabut ngabah mati kaju 3. Ya mbah. Menan bahasa lun. Ka. Nah juga yang berpendapatnya sembahyang jarang-jarang tungku sah oranyo berempat pahala jamaah. Bak ulun tuan, ubena pengetahuan ulun tuan tetap hana sempurna jamaah. Sembahyang hana mau habampi. Nah model dalam tungku imam menau tungku imam. Kaki depu sembahyang jarang-jarang. Sau sufufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamami shalah. Amban tungku imam bangai. Kemana le? Kaki depu sembahyang jarang-jarang kepu yang sau. Menyekana instruksi imam sau sufufakum ubena jamaah rapat. Tapi dongku menyajak ke imam buat tempat yang jadang mana? Benakan sapu ni balik aju segala macam. Allahu akbar aju. Tahu? Ya, jauh dongku. Dan ulun sampaikan kondisi namantang di tempat di masyarakat luar lu sampaikan supaya ngakna perkembangan. Bahkan dongku terjadi karena memang di luar kan lagi tengku imam si yang na di Aceh, tengku imam si Aceh gure-gure di daya, urung lulusan daya ino amban urung-urung yang taubat dudo. Ban kapan siun pakai ijakrong sok baca koko jut hafai kulhu 2 krek tahu jut imam. Yang ban maka nyo tu terjadi menyo di Aceh jelah yang jut ketengku imam si menyo hana jut baca kitab hana jut tengku imam si. Ya ban ino lain ku. Maka terjadilah hal-hal yang demikian. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya begitulah mulia Nabi Muhammad gedanya dengan ke Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadiah yang paling terbesar dari perjalanan beliau adalah sembahyang 5 waktu. Maka walaupun dalam kondisi pandemi yang laginya betungku bekna yang tinggai, bekna yang tuk tungku sama-sama gedanya hadir. Adapun tawa ba Allah keamanan ketentuan Allah lebih ke tawa ba Allah taala tapi gedanya hana tinggai bet daripada gedanya tinggai bet tawa ba Allah taala karena nyan dia maksud. Maka oleh kerana demikian hadirin jamaah tungku-tungku sian yang Allah Tuhan muliakan, maka
no kemanteng nasihat adalah tentang masalah Isra wal Mi'raj, pembahasan singkat tentang Isra wal Mi'raj, dan adalah sebagaimana yang tercantum judul masalah sedikit banyaknya dengan kondisi yang najino. Karena apa kan? Sebab haji dapat panjang li munnya ulun tuan bahas masalah Isra wal Mi'rajnya hante tungku wate yang pasti tadu tapi ruko-ruko taje upi-upi berupah munnya model dong lagi tungku hampa ayu hampa banyak pi katrip tak lun tem dang iku urung drono karena apa kan sama-sama dalam lubu tungku. Menyo tempat ulun tuan menteng dalam lubu anak tu mendang tetep dah ulun maka ulun tuan lakem ada keterlambatan kamu dan nyo ulun tuan jak kena yang perlu ulun sampaikan silaturahim dengan masyarakat di pasar minggu, silaturahim dengan gure-gure ulun tuan yang ada di sini. Jadi ulun lakem apabila ada pembahasan yang kurang berkenan ataupun yang menyinggung perasaan jamaah ataupun dengan susunan kalimat yang tidak sesuai. Jadi ulun tuan hakiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.